Abu Bakar beliau wabillahi teman kami Sallu ala Nabi Muhammad. Ini biasanya saya ngeliat kursi itu agak-agak takut. Karena biasanya orang kalau udah dapat kursi lupa berdiri. Saya mulai duduk sini ya. Udah disediain. Buka aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Yang paling belakang sana kedengeran nggak? Bu, hai. Aduh, nanti kedengeran dong ya. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah, nikmat. Ini kita ada di bulan apa? Bulan awal. Ini mana orangnya ini ditanya ini bulan apa pada dia kerja? Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alam mancing ikan. Siapa yang lebih mancing di sini? Dari cara jawab salam kelihatan belum pada makan. Coba Amir nanya, ini bulan-bulan apa Pak? Bulan awal. Emang harusnya yang duduk depan tuh ibu-ibu, bapak-bapak mau biarin di belakang. Karena demi Allah saya mah nggak demen sama laki-laki. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. September. September Pak. Salah aja lah. Bulan September. Habis bulan September bulan Januari. habis Jumadil Akhir bulan ada dia. Karena kadang-kadang kita lebih apal tanggalan dalam hitungan bulan Masehi dibanding dalam tanggalan Hijriah. Nah, itulah kekurangan kita umat Islam. Kan sebelum saya tausiah, sebelum saya mulai ceramah saya pada hari ini yang tadi udah dititip sama Ustadz Tito Habib, di sini kalau pengajian biasanya selesainya jam 1:30. Betul? Betul? Makanya orang-orang di sini wajahnya berseri semua. Ya, kalau kita lihat baginda Rasulullah itu tidak pernah lewat yang namanya sholat malam. Setiap malam Rasulullah sholat bahkan sampai kakinya bengkak. Saya lihat bapak-bapak di sini kakinya udah pada bengkak semuanya. Asam urat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebelum saya mulai tausiah, yuk kita sama-sama sholawatan dulu. Siap sholawatan? Ibu-ibu siap sholawatan? Ada yang lagi sariawan? Bu? Halo? Ada yang lagi sariawan? Bibir pecah-pecah? Tenggorokan kering? Itu tanda panas dalam. Ini minumannya ada di sini tuh. Oh. Yuk kita sambil ngapal nama-nama bulan di dalam tahun Hijriah sambil kita bersolawat bareng sama Hadroh Nurul Falah. Siap solawatan? Siap solawatan? Yang paling kencang solawatnya insya Allah doanya yang paling diijabah oleh Allah. Yang paling kencang solawatnya insya Allah dia nanti duduknya paling dekat sama Rasulullah. Yang paling kencang solawatnya maka dialah yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan terbesar dari Nabi Muhammad.
Siapin suaranya, kita sholawatan bareng-bareng, siap? Kenapa saya ajak sholawatan? Karena dari tadi saya perhatiin pas lagi baca maulid, pas lagi marhabanan, baca sholawat baru 2 kali, muapnya udah 15 kali. Jadi sekarang biar tahu fadilah dan keutamaan daripada sholawat tersebut, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah tidak ada ya amalan yang lebih utama daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholat yang kita kerjain boleh jadi nggak khusyuk. Kadang baru Allahu Akbar ingat kunci motor masih menggantung. Baru Allahu Akbar ingat dompet tadi lupa ditaruh di dalam kantong, bini pas baru masuk kamar. Ya, kadang-kadang sholatnya kagak khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, kadang wudhunya masih salah, menjadi penyebab amalan kita tidak sempurna. Tetapi khusus untuk sholawat, mau kita baca dalam keadaan berwudu ataupun lagi nggak ada wudu, mau dibaca dalam keadaan berdiri kayak tadi mahalul qiyam, maupun sambil duduk, mau sambil rebahan, mau sambil nyantai baca sholawat, maka sholawat tersebut diterima oleh Nabi Muhammad. Pak, masih ingat nggak Pak? Ini pelajaran dasar banget ya, tahun Hijriah itu dimulai dari bulan apa? Bulan apa? Ada yang jawab Safar. Suro. Pak Slamet bacanya Suro. Ya, Suro Safar. Ya, itu hitungan Jawa. Betul. Ada orang Jawa di sini ada? Kan ada lagi nih di sini mayoritas. Ada kalau saya nanya orang Padang aja, ada nggak orang Padang di sini? Mana orang Padang? Nah, kebetulan saya aslinya emang dari Padang Pak, ya Padang Pasir. Yuk kita ingat-ingat dari mulai Muharram ke Safar, masuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita pakai nada, siap? Karena orang Indonesia ini apa aja kudu dilakuin. Kalau kagak dilakuin, kagak resep katanya. Makanya kalau saya lagi mimpin jamaah umroh, itu kalau udah di area sa'i, mana jamaah yang pernah umroh bareng saya? Nah, ini Pak Ponijan. Itu kalau udah di area sa'i ada yang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasti orang Hegar asli. Ya, karena di Indonesia langsung wah orang Hegar asli itu. Ya, karena hobinya apa aja dilaguin. Ini juga kita laguin biar kita sama-sama ingat. Mulai dari bulan Muharram, lagunya begini. Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Akhir. Kalau bisa, ibu-ibu bisa? Wah, ibu-ibu di belakang mah udah kagak tahu udah ngobrolin apa nih. Ya. Udah bareng-bareng kita sholawatan biar nyampe ke belakang sana, biar berkah ini malam menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Amin. Jadi penyebab turunnya keberkahan. 40 hari kita baca maulid, insya Allah semakin dekatlah perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua bareng-bareng. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir. Kok belum mulai? Lagi pada makan kebab ya? Ayo bareng anak Handro, siap? Udah ready belum? Udah bentar amplop bagi gua. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir. Allah
enak nggak sholawatan? Nah, Ada yang kejang-kejang? Karena nikmatnya sholawat, ya, karena nikmatnya sholawat, ini malam kita berkumpul di sini berkah sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma amin. Allahumma ya da'imal fadlan alal bariyah, ya basita yadaini bil atiyah, ya sahiba mawahibis saniyah, sallu ala li sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waqfir lana ya zal ula fi hazal sa'ah, fi sya'atal mubarak, fi hazal majlis, fi hazal layla, amin ya rabbal amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang ke-14, ya, kita mengadakan acara peringatan Maulid dalam rangka menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah yang insya Allah semakin bertambah hari, ya, 40 hari kita mengadakan Maulid ini. Setiap harinya, setiap malamnya bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Wabil khusus para ustadz yang hadir pada malam hari ini, ada Ustadz Selamat terus pokoknya. Satu-satunya orang yang berangkat bareng Neil Armstrong ke bulan, ya beliau lah. Supaya kalau kita baca buku sejarah, Neil Armstrong sampai ke bulan dengan itulah orangnya. Ustaz Selamat yang tadi udah baca Rawi Ad-Dibari. Kemudian ada Ustaz Ahmad, Ustaz Rizal, Ustaz Hanafi, Ustaz Hairul, Ustaz Gus Muhid, Ustaz Muhayyin, Ustaz Toto Sunarto. Total ada 8. Tambah Ustaz Tito jadi 9. Sesepuhnya ada 4. Namanya Haji Ramlan, Haji Mahfud, Bapak Harun, Bapak Nur Jaman, sesepuh Gang Arwana. Cuman kagak ada tukulnya. Kemudian lagi pengurus lingkungan, Bapak Sarwanto, Bapak Harwanto, Bapak Dede Yusuf, Bapak Muklis, Bapak Trisma, Bapak Basirun, Bapak Dudi Sundani, Bapak Taufik Akbar. Total ada Ustadz 9, tambah sesepuh ada 4, tambah pengurus lingkungan ada 8. Nama-nama yang tadi saya sebut bikin 2 tim nanti tanding bola. Alhamdulillah. Juga yang mudah-mudahan saya nih, yang menjadi wasilah hadirnya saya ke tempat ini, Bapak Ustadz Dadan. Ya, jadi total sama yang tadi jadi 22. Bagi 2, 11. Tinggal pilih siapa yang menjadi kipernya. Alhamdulillah, ini malam peringatan Maulid baginda Rasulullah. Nikmat kita bersolawat, apalagi ibu-ibu. Bu, kalau sambil masak enaknya solawatan. Ya, jangan sampai sambil masak, apalagi yang digoreng ayam sama kepala-kepalanya, tiba-tiba ibu-ibu nyanyinya lagu apa? Kurang apakah? Garam. Ayamnya ikut sedih. Ya Bu ya. Jadi janji mulai malam ini Bu, ya, kalau misalnya kita mau masak sambil baca salawat. Ya Nabi salam alaika, sambil megang cuek tuh, ya enak tuh. Kalau enggak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Itu ikannya, ayamnya, insya Allah husnul khotimah. Ya, jadi nikmat. Ini malam
kita kumpul di sini, kata Bapak Tito, biasanya yang dibaca maulidnya Barzanji. Kalau baca maulidnya Barzanji, selesai daripada pembacaan maulid, maka nanti kajiannya langsung Barzanji. Betul begitu? Betul begitu Bapak-bapak? Tolong para saksi bisa dihadirkan. Nah, ini malam yang kita baca tadi, subhanallah, maulid adibai. Jadi Pak, orang zaman dulu apa ya, itu yang dibawa pulpen sama buku. Pulpen sama buku. Kalau bapak-bapak yang dibawa apa nih? HP. Betul Pak? Bapak punya WA? Punya? Ini bapak-bapak kalau mau tidur baca doa atau baca WA? Ibu-ibu kalau mau tidur buka TikTok apa sholawatan? Oh, kelihatan. WA punya Pak? Pak, jawab yang jujur. WA punya? Jangan lupa hapus pesan sebelum pulang. Orang zaman dulu mereka mah nggak bawa handphone, yang dibawa pulpen sama buku. Buktinya apa? Al-Habib Muhammad bin Ali, ya, Al-Habib Ali bin Muhammad itu beliau menulis jadi Simtud Durrah, kitab Maulid Simtud Durrah. Kemudian lagi Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Dibai, bawa pulpen, bawa kertas, nulis jadi Maulid Ad-Dibai. Datang lagi Syekh Ja'far bin Husain Al-Barzanji, nulis jadi kitab Al-Barzanji. Dan kitab-kitab yang mereka tulis itu bermanfaat sampai hari ini. Alhamdulillah. Bahkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai tadi disebutkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan baginda Rasulullah disebutkan di dalam setiap kitab-kitab Maulid yang kita baca. Di antaranya ada di dalam kitab Maulid Ad-Dibai tadi, awwalu ma nastaftihu bihi radi hadisin wa rada'an nabi kana qadruhu azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima qala fi hadihi ma lam yazal sami'an alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ayat berapa Pak? 56. Kalau 86 siap ya, 56. Allah yang menegaskan kenapa sholawat menjadi satu bentuk ibadah yang ringan tetapi yang paling diterima dan yang paling berkah, karena sebelum Allah memerintah kita
sebagai orang-orang yang beriman ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu Allah yang mengerjakan. Allah gak pernah sholat, Allah gak pernah puasa, Allah gak pernah zakat, Allah gak pernah haji. Tetapi ketika ada ibadah yang istimewa, Allah langsung yang pertama yang mengerjakan. Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu, harfu taukid, inna, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merintahin? Siapa yang merintahin? Allah. Dan bagaimana cara sholawat kita biar nyampe kepada Nabi Muhammad? Itu pun melalui Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam saya, sampaikanlah sholawat saya kepada kekasihmu Muhammad. Ada malaikat yang tugasnya khusus, Pak, ya, nyampein sholawat yang kita baca. Jadi ada utusan. Jadi utusan itu bukan cuma utusan presiden aja. Ya, jadi ada utusan Allah, malaikat yang khusus nyampein sholawat dari umat kepada Nabi Muhammad. Kemudian bukan cuma disampaikan, tapi disebut juga nama kita. Siapa yang sholawatan? Ujang bin Ismail. Ada Ujang bin Ismail di sini. Tito bin Adam. Bukan cuma disebut nama kita, tapi nama ayah kita pun disebut di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Marfu'ah, mana Siti Marfu'ah? Nur, Maimunah, Zainab, Maisarah, disebut semuanya. Bukan cuma namanya, tetapi nama ayahnya disebut juga. Itulah kenapa sholawat yang kita baca bisa memberikan pertolongan bagi orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhanallah. Tadi hadis yang pertama di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, kita ditunjukkan kebesaran, kemuliaan, keagungan baginda Rasulullah. Apa bunyi hadisnya? Al-hadisul awal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anil natik awhadi ulama inna sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas. Hadis yang pertama yang dibaca dalam kitab Maulid Ad-Dibai tadi itu dari sepupu Nabi yang pada saat Nabi hidup dia masih kecil. Setelah Nabi wafat pun dia masih kecil. Sepupu Nabi yang paling muda namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, makamnya ada di negeri Taif. Saya doain biar bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di belakang sana, insya Allah dalam waktu dekat bisa berangkat ke Mekah. Amin. Bisa berangkat ke Madinah. Amin. Bisa ziarah ke Taif. Amin. Bisa nyampe ke Arafah. Amin. Bisa doa di Jabal Rahmah. Amin. Pulang ke rumahnya kita bangun yang mewah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Pengen Bu berangkat umroh? Bapak pengen berangkat umroh? Insya Allah Pak, ya, pulang dari sini yang tadi sholawatnya paling kencang, saya kasih umroh cuma 30 juta. Lanjut. Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, apa kata Nabi Muhammad? Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla.
qabla khalaqallahu Adam bi alfai am. Kata Nabi Muhammad, Abdullah, dulu ada seorang Quraisy, ya, seorang Quraisy yang masih berupa nur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, yang membuktikan bahwasanya Rasulullah itu diciptakan Allah dari cahaya Nabi langsung, yang menyebutkan di dalam pasal pertama hadis yang ada dalam kitab Maulid An-Nabawi. Pak, tenang, ngeliatin bulan aja dari tadi. Katanya ntar malam mau gerhana. Ya. Berarti sekalian, ya, sekalian acara Maulid, sekalian ntar malam kita sholat gerhana, siap? Sholat gerhananya jam 2:30. Aman gak ya? Kopi ada, kopi. Teh ada. Buah-buahan. Alhamdulillah, ya, saya baru ini, ya, seumur umur saya tahu siap. Alhamdulillah, ini lengkap banget ini. Tehnya ada, pisang ada, jeruk ada. Cuma dari tadi mau makan bingung. Bukan masalah kagak ada waktunya. Nama si Aak, ayo Habib, mangga dimakan. Saya bingung nyari mangga. Ini sebelah mana? Lagi buah. Udah makanan mah biarin aja lah. Saya Bapak kesini, alhamdulillah Pak, senang datang ke sini melihat jamaah sebanyak ini, subhanallah. Padahal mah Pak ya, setelah ini Pak pulang dari sini mau ke Palembang Pak, ya, terus dari Palembang ke Jambi, dari Jambi nanti lanjut ke Medan, kelar dari Medan langsung ke Riau. Cuma ini malam ada masalah. Masalahnya belum ada yang mudah. Lanjut. Rasulullah katakan dulu ada cahaya yang Allah ciptakan di sisi Allah 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad. Hebatnya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi sama nur tersebut? Tusabbihullahu dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Nur itu bisa bertasbih. Tasbih bunyinya gimana Pak? Subhanallah. Sekarang tuh lagi ada yang viral. Kalau mau makan bacanya bismillah aja. Jangan ditambahin Rahman Rahim. Ditanya sama muridnya, kenapa bacanya bismillah aja? Ya emang begitu hadisnya. Tuh. Ya berarti besok-besok kalau misalnya saya bilang sama Bapak, Pak nyebut. Ntar pulang dari sini kira-kira gimana bacaannya? Nyebut. Ini maksud hadis Rasulullah itu kul bismillah, baca bismillah, lengkapin bismillahnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ntar pulang dari sini, ente ntar banyakin takbir aja dah. Ya, begitu pulang ke rumah, takbir. Sedangkan takbir itu ada lafaznya. Gimana lafaz? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Kan takbir Allahu Akbar. Tahmid. Tahlil. Tasbih. Subhanallah. Itulah nur baginda Rasulullah. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, nur Rasulullah udah bertasbih. Ketika nur Rasulullah bertasbih, malaikat ikut bertasbih. Falamma khalaqallahu Adamahu da'zalikan nura fi tinati. Dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah campurkan nur tersebut ke tanah penciptaan Nabi Adam. Artinya di tanah yang Allah jadikan menciptakan Nabi Adam tersebut dicampur nur Nabi Muhammad. Semua Pak, kita mah dari tanah, betul. Ibu-ibu diciptain dari apa Bu? Oh kagak kedengeran. Bener dah, ini mah berkah bener dah ya. Bu, diciptain dari mana? Tanah. Tanah Pak, semuanya sama dari tanah.
saya yakin nih bapak-bapak yang hadir ke sini ini malam ahli-ahli ibadah semua. Mudah-mudahan tanah yang dicampur ke penciptaan Bapak dari tanah suci. Tapi kalau yang di belakang yang hobinya tiap hari belanja aja, jangan-jangan campur sama tanah abang. Tapi kalau ada yang hobinya berantem sama tetangga, jangan-jangan dari tanah sengketa. Itu apa? Sengketa. Jadi semua sama dari tanah. Nabi Adam diciptakan, dititipkan nur baginda Rasulullah ke tanah penciptaan Nabi Adam, sehingga para malaikat ketika disuruh bersujud kepada Adam, mereka bersujud tasjidan. Ya, karena apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari nur. Ya, makanya kita yang diciptain dari tanah kagak bisa melihat malah, tapi sesama manusia kelihatan enggak? Karena sama-sama diciptakan dari tanah. Sedangkan iblis laknatullah itu diciptakan Allah dari api, sehingga unsur api tadi tidak bisa melihat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sombongnya iblis bilang, wa mintin wa ana minnar, kamu dari tanah, saya dari api. Iblis ngerasa unsur api jauh lebih hebat daripada unsur tanah, karena iblis tidak melihat di unsur tanah penciptaan Nabi Adam tersebut ada nur Nabi Muhammad. Tuh Pak, rahasianya mah di situ. Ya, jadi nggak sembarangan Allah yang bikin skenario-nya. Dulu saya main sinetron juga alhamdulillah skenario-nya mah udah jadi Pak. Dulu saya sering main di Indosiar Pak, tahu Pak? Tahu. Loh, dari mulai judulnya aja sampai ke pintu berkah. Tayangnya di Indo, cuma yang paling ngenes judulnya Suara Hati Istri. Tapi kalau itu orang-orang yang ada bikin film datang ke sini berubah, jangan-jangan bukan suara hati istri, kalau mereka masuk ke Hegar Asri berubah jadi suara hati suami. Karena istri yang ada di belakang sana, mereka mah Pak, hari Senin kumpulan bajunya merah, hari Selasa kumpulan bajunya hijau, hari Rebo pengajian bajunya kuning, baju ganti, jilbab ganti. Yang beliin siapa? Suami. Siapa yang beliin? Suami. Ibu yang beliin siapa Bu? Yang nyari duit siapa? Yang beliin baju siapa? Yang ngap siapa? Suami. Kelihatan pada kurang nafas. Nabi Muhammad Allah titipkan ke penciptaan dan di tanahnya Nabi Adam. Kemudian gimana skenario turunnya baginda Rasulullah? Di dalam hadis yang sama pun disebutkan, falamma khalaqallahu Adam wa ja'ala nura fi tinati fa ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi zahri Adam. Setelah Allah taruh nur Rasulullah di penciptaan Nabi Adam, kemudian turun nur tersebut dititipkan Allah ke punggung Nabi Adam. Alhamdulillah. Nabi Adam turun ke dunia. Yang ikut sama Nabi Adam ada 3. Ada berapa? Yang pertama ada batu Hajar Aswad. Yang kedua ada cincin. Yang ketiga ada tongkat. Tongkatnya dipakai oleh Nabi Musa. Terakhir tongkat itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Tongkatnya bisa membelah lautan. Cincinnya terakhir dipakai oleh Nabi Sulaiman, sehingga siapapun, ya apapun makhluknya, karena pakai cincin yang dibawa oleh Nabi Adam, semua makhluk tunduk pada saat itu kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah.
Tuh bapak di belakang ngeliatin tuh jangan-jangan cincinnya yang di Habib pakai tuh. Bukan, ya Pak, bukan. Kalau cincin ini mah keistimewaannya cuma satu doang. Kalau duduk di restoran mana aja, pakai cincin ini gratis. Duduk di restoran mana aja, pakai cincin ini Gratis. duduk. Duduknya, duduknya gratis. Duduk Pak. Duduk Pak. Di restoran mana aja, duduk, pakai cincin ini. Mau coba? Gratis Pak. Duduk doang. Banyak banget sekarang banyak ya. Banyak Apalagi budget. duduknya tempat PPH. pasang. Udahlah gratis, selamat pula ya. Cincinnya terakhir dipakai sama Nabi Sulaiman. Jangan sampai Bu cincinnya ditemukan oleh suami ibu, ya, karena bahaya itu. Nah, Hajar Aswad masih terlihat sampai saat ini berada di sisi Ka'bah yang menjadi buruan orang-orang kalau mau ke Mekah dari Indonesia, niatnya nanti sampai sana saya nyium Hajar Aswad. Begitu nyampe di sana desek-desekan, salah nyium ketek orang Afrika. Tiga hal tadi ikut turun sama Nabi Adam, tapi ada rahasia Allah, nur baginda Rasulullah pun ikut turun. Ya, selamatnya Nabi Adam turun ke dunia karena ada nur Nabiuna Muhammad. Wa hamalani fi safinati fi sulbinu. Kemudian nur itu dipindahkan dari sulbi Nabi Adam pindah ke sulbi Nabi Nuh. Kalaulah bukan karena nur baginda Rasulullah, maka Nabi Nuh udah kelelepak, ya, karena musibah banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu. Kalau itu bukan musibah, ya, itu namanya suara pagar. Yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu Pak, banjirnya gede. Allah menyelamatkan nur baginda Rasulullah yang ada dalam sulbi Nabi Nuh. Kalau kagak Nabi Nuh meren, ikut kelelep. Tahu meren bahasa Korea itu? Orang belum ada ngelatih berenang, ya, tiba-tiba banjir bandang. Kenapa Allah selamatkan Nabi Nuh? Di dalam sulbi Nabi Nuh dititipkan nur baginda Rasulullah. Wa ja'alani fi sulbi Khalili Ibrahim hina guziba bihi finnar. Dan nur Rasulullah itu berpindah lagi dari Nabi Nuh pindah ke sulbi Nabi Ibrahim. Hingga Nabi Ibrahim itu selamat dari api yang besar yang diciptakan dan dibuat oleh Namrud. Bapak tahu ketapel, tahu? Pernah main ketapel waktu kecil? Saya kasih tahu, ketapel itu terbuat dari ranting kayu, bentuknya Y, dikasih karet, terus dikasih ban-banan, ya. Terus kalau ada ban-banannya ditaruh apa itu? Batu jepret dah guru yang ada di sekolah, ya kan? Dia murid kurang ajar, ya. Nah, ketapel itu pertama kali diciptakan di zaman Nabi Ibrahim. Siapa yang menciptakan ketapel? Namanya tentara Namrud. Dibikin ketapel gede, tapi yang biasa kalau di ban-banannya ditaruh kerikil, ini di ban-banannya ditaruh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ditarik rame-rame, dilempar kobaran api yang begitu besar. Kata Nabi Ibrahim, ini baru nih mainan paling ekstrim. Roller coaster juga kalah. Gimana kagak keren Pak? Dari sini lempar ke sono, terbang Nabi Ibrahim Pak. Begitu nyebur ke dalam api, Allah berfirman, ya naru kuni bardatan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau keselamatan atas Ibrahim. Api yang jadi dingin, kemudian Nabi Ibrahim begitu nyampe ke bawah udah kayak naik trampolin Pak. Iya, jadi lembut tuh apinya, jadi dingin apinya.
Bahkan kata Nabi Ibrahim, saya belum pernah merasakan nikmat yang sebesar nikmat ketika saya dilempar oleh Namrud masuk ke dalam api. Ternyata apinya sejuk, mirip di Ciwidey. Pernah ke Ciwidey? Adem, sejuk ya Pak ya. Apalagi sambil duduk ada kopi segelas. Sebelahnya gorengan singkong sama pisang. Waduh, Fabi Aji ala Irobikuma. Ada besok kita liburan. Ya, jadi selamatnya Nabi Ibrahim bukan hanya karena kemuliaan Nabi Ibrahim, tetapi ternyata Nabi Ibrahim itu selamat karena di dalam sulbinya ada nur Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur baginda Rasulullah itu pindah dari sulbi ke sulbi hingga masuk ke dalam rahim yang dikatakan zaki arhamu zakiyatul fahirah, rahim yang megah, rahim yang mewah dari dua pasang suami istri, dari sepasang suami istri yang nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Abdullah artinya hamba Allah, terjaga dari segala macam bentuk kemaksiatan. Begitupun dengan Aminah. Aminah adalah wanita yang dipercaya, namanya Aminah. Aminah itu artinya wanita yang terpercaya. Makanya dititipin tuh ya. Kalau tadi nur Rasulullah dari sulbi ke sulbi, begitu masuk ke sulbi Abdullah, kemudian pindah masuk ke rahim Siti Aminah. Bu, tahu Siti Aminah Bu? Ibu tahu Siti Aminah? Tahu? Oh, ada yang jawab tahu deh, kenalan di Instagram. Masuk ke rahim Siti Aminah, dan itulah Allah Subhanahu wa taala lahirkan fahdazal arsh taraw wastibsara wazdadal kursi haibatan wa waqara wa amtala'atus samawati anwara wa dajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah itu terpancar cahaya yang begitu luar biasa dari rumah Nabi Muhammad tembus hingga ke arsy Allah. Malaikat sibuk naik dan turun, arsy Allah bergetar. Lahirlah seorang anak yatim yang lahir di malam itu dalam keadaan walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fahrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamastadha biha talqu bi isni rabbil halak wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir seorang laki-laki yang begitu lahir disebutkan dalam kitab Simtud Durar mahtunan, sudah dalam keadaan terhitan, makhulan, tali pusarnya udah lepas. Masuk ke dalam kitab Maulid Ad-Dibai, bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Sehingga banyak orang yang memuji dulu, bikin syair untuk baginda Rasulullah, pujian yang begitu indah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Dari lahirnya aja bagi baginda Rasulullah itu sudah memancarkan cahaya.
Jadi dikatakan oleh penyair, engkaulah rembulan, engkaulah matahari, cahayamu di atas segala cahaya. Nabiuna Muhammad. Alhamdulillah, udah 10:30. Ya, tadi kata Ustadz Tito, Habib lama sebentar, panitia udah nyiapin. Ya, nyiapin apa itu? Nyiapin apa tadi? Pak, amplop kan saya kagak, Pak. Kagak pernah saya mikirin amplop kalau ceramah, kagak pernah. Ya, biarin aja panitia ya. Lahirlah baginda Rasulullah dan beruntunglah kita. Apa keuntungan bagi kita yang terbesar? Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di bawah bendera baginda Rasulullah, mati di bawah bendera baginda Rasulullah, dibangkitkan di bawah bendera baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Wah, ini saya kalau habis ceramah, setiap saya habis ceramah pasti saya ngasih amalan biar bisa ziarah makam Rasulullah tiap tahun. Mau nggak? Ini amalan alhamdulillah Pak. Saya rasanya sudah pernah saya bagi di sini. Mungkin bapak-bapak lupa ngamalin, makanya belum berangkat ke Madinah. Ya, beneran lupa beneran. Hah? Iya. Ini amalan yang saya kasih Pak ke tukang sebelah Pak, sebelah rumah saya. Alhamdulillah tadi malam saya kasih ini amalan, tadi pagi pada berangkat Pak. Jualan sebelah. Nih saya kasih amalan, ibu-ibu siap ngamalin. Nanti kalau saya ada jagoan saya lagi nih, satu lagi nih di Maulid Arba'in ini tuh. Di mana tuh? Dekat masjid. Ya insya Allah ntar Allah kasih panjang umur dan walafiat kita ketemu lagi. Pas ketemu lagi udah pada daftar umroh. Amin. Amin. Ini amalan udah saya kasih ke tukang gorengan pisang Pak di belakang rumah. Di belakang rumah saya ada tukang gorengan. Di mana? Rumah siapa? Rumah saya. Belakangnya ada tukang gorengan pisang. Saya kasih amalan ini Pak, alhamdulillah. Ya Pak ya, tukang gorengan pisang di belakang rumah siapa? Rumah saya. Tukang gorengan saya kasih amalan, alhamdulillah Pak. Ya, udah pada daftar sekeluarga. Daftar di posyandu. Insya Allah, nih dengerin. Ini amalan udah saya pakai. Gak usah lah kita lihat orang, langsung lihat saya aja. Saya amalin ini amalan. Setiap habis sholat saya baca alhamdulillah Pak. Kemarin bulan Agustus saya berangkat umroh yang ke-30 kali. Alhamdulillah. Setahun bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan pernah setahun 7 kali saya mendampingi jamaah berangkat umroh. Saya yakin karena amalan ini yang saya baca. Amalan itu tempat ada di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Dibai Syafi'i ketika beliau menulis doa di dalam kitab Maulidnya, beliau masukkan doa ini dan alhamdulillah doa ini udah saya amalin. Alhamdulillah berangkat umroh gratis, kagak pakai bayar. Alhamdulillah. Ikutin semuanya sama-sama, ibu-ibu yang ada di belakang sekalian tuh ikutin. Ya, yakin baca doa ini insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Setiap tahun kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca doa yang serius, ya serius, hadirkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya bukan bismillah mau baca doa dan di belakang itu naik kereta cepat ke rumah Bang Agus, tengah-tengah ada lemper, lebih cepat lebih bagus soalnya udah pada. Ntar dulu urusan makan mah doa dulu, ikutin nih doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kesel bapak yang di situ. Sekali lagi Bismillah gua lempar HP ya. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Singkat, padat, ultimatum. Pada apa belum? Emang susah ngajak bapak-bapak ngapal mah ya. Nah sekarang HP yang keluarin, ini HP berbanyak banget nih. Kalau dulu saya main di Indosiar, ini malam kita live juga nih, langsung ditayangkan di Indomaret. HP-nya manfaatin Pak. Dulu orang mah pada bawa catatan, sekarang kita bawa handphone, buka mode rekam atau buka mode video. Begitu nanti di rumah lupa doanya, tinggal buka videonya, tinggal buka rekamannya. Insya Allah 3 hari apal, hapus boleh, tapi jangan lupa nanti doain, kasih ke keluarga, kasih ke kerabat supaya mereka Allah berikan rezeki bisa berangkat umroh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Artinya ya arti mah nggak usah diikutin Pak. Cuman kalau kita baca doa atau artinya resep, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah berikanlah rezeki kepada kami supaya kami bisa ziarah ke makam Rasulmu setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini yang mau baca doa siapa ini? Udah baca doa udah. Berarti nggak usah baca doa lagi ya. Mau baca doa kan? Baca doa. Iya. Memang kadang-kadang kerja kalau borongan mah begitu. Yang tausiah siapa? Yang sholawatan siapa? Yang kasih amalan siapa? Baca doa, gulung karpet. Astagfirullah, gulung karpet kita juga. Yuk kita angkat tangan kita, sebelumnya kita beristighfar dulu. Khususnya yang ada di belakang sana, istighfarnya dikencengin. Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. Siapa yang datang ke sini yang kagak punya dosa, angkat tangan. Pada punya dosa ini? Punya apa banyak? Banyak apa seer? Banyak. Kalau dosanya banyak, insya Allah istighfar yang kita baca ini melunturkan dosa-dosa kita. Astagfirullah amin. Allahumma inna al-fadl al-bariyah ya basit ya bil atiyah ya sahib mawahib as-saniyah sallu ala sayyidina Muhammad al-khair wal sajiyah waghfir lana ya zal ula fi hadha sya'ah subhanal munafis an kulli madiyun subhanal mufarrij an kulli mahzun subhana man ja'ala hadha innahu bainal kafi wan nun subhana man iza arada zai'an yaqul lahu kun fayakun ya mufarrij farrij ya mufarrij farrij farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli
سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah peringatan Maulid Nabi ini semakin menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah. Apa yang perlu kita perbanyak di bulan Maulid ini? Aksiru alayya minas salah, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ala minkum taqabbal ikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah dari kita berbakat yang kita bisa mengambil ilmunya bisa terkabul apa yang jadi hajat kita semuanya. Bapak-bapak, Ibu